Shalom, selamat pagi. Apa kabar? Ibu harap kita semua dalam keadaan baik, keadaan sehat, meskipun kita tidak bertemu secara langsung. Pada saat ini kita ada dalam situasi COVID-19, oleh sebab itu tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan giat belajar, meskipun pembelajaran kita daring atau pembelajaran dari rumah. Nah, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, ibu akan memperkenalkan diri ibu. Perkenalkan, nama ibu Eka Pasolang. Kalian bisa panggil dengan Ibu Eka. Ibu adalah salah satu mahasiswi dari IAKN atau STAKN yang akan mengajar di sekolah kalian selama 1 semester. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan memulai pembelajaran kami. Tuhan sertai dari awal hingga berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nih, adakah yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Ya. Sebelum Ibu memberitahukan judul materi kita pada pagi hari ini, Ibu akan memperlihatkan gambar. Silakan amati gambar yang Ibu tampilkan. Nah, itu dia 2 gambar yang telah Ibu tampilkan. Ada yang ingin memberi komentar atau tanggapan tentang gambar yang Ibu tampilkan? Kira-kira itu gambar tentang apa? Ya, gambar yang telah Ibu tampilkan adalah gambar tentang contoh sikap dari kerendahan hati. Nah, pada gambar itu terlihat bahwa meskipun seseorang sudah memiliki jabatan yang baik, jabatan yang tinggi, tetapi mereka tetap rendah hati. Mereka tidak sombong terhadap jabatan yang mereka miliki. Mereka tetap rendah hati terhadap sesama. Oleh sebab itu, judul materi kita pada pertemuan pertama ini adalah tentang kerendahan hati. Nah, tujuan pembelajaran kita pada saat ini, yang pertama itu anak-anak harus memahami apa yang dimaksud dengan kerendahan hati. Kemudian yang kedua, memahami ciri-ciri kerendahan hati. Dan yang ketiga, memahami contoh sikap kerendahan hati berdasarkan teks Alkitab. Nah, kira-kira apa itu kerendahan hati? Ada yang tahu? Ya, kerendahan hati berasal dari kata Latin yaitu humus, yang artinya tanah atau bumi. Jadi, kerendahan hati maksudnya adalah menempatkan diri membumi ke tanah. Kerendahan hati dalam pemahaman iman Kristen itu berarti rasa takjub dan hormat manusia pada Allah Pencipta. Nah, kita baca Alkitab kita dulu di dalam Kejadian 13 ayat 19. Di situ dikatakan, "Ingatlah bahwa kamu adalah debu dan kamu akan kembali menjadi debu." Pada bagian Alkitab ini dikatakan bahwa manusia itu bukan siapa-siapa. Manusia hanyalah makhluk ciptaan Allah. Bahkan pemazmur mengatakan hidup manusia seperti bunga yang sesaat saja dapat layu dan mati. Oleh sebab itu, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita harus mengakui keterbatasan dan keterbadayaannya dibandingkan dengan Allah Sang Pencipta. Nah, dengan adanya kerendahan hati, itu akan membuat kita manusia mengakui bahwa manusia dan segala ciptaan yang lain bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Kerendahan hati itu berhubungan dengan kebenaran dan keadilan. Kebenaran ini memberikan kepada kita pengetahuan akan diri sendiri dengan segala kesadaran bahwa segala yang baik yang ada pada kita adalah karunia Tuhan dan sudah selayaknya sesuai dengan keadilan
kita mempergunakan karunia itu untuk kemuliaan Tuhan. Misalnya, kamu pintar matematika, maka kamu dapat memanfaatkan kelebihanmu untuk membantu teman-teman yang kurang dalam matematika. Contoh yang lain, kamu mahir bermain musik, kamu dapat menjadi pemusik di gerejamu. Begitu contohnya. Kerendahan hati juga adalah sikap penyerahan diri kepada Tuhan, sehingga kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, sebab kerendahan hati lahir dari sikap yang sepenuhnya bergantung pada Allah. Kemudian ciri-ciri kerendahan hati itu bagaimana? Nah, di sini ada 7 ciri-ciri kerendahan hati. Yang pertama itu takut akan Tuhan dan menggantungkan hidup kepada Tuhan. Kemudian ciri yang kedua, taat kepada Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Kemudian yang ketiga, tidak menyombongkan diri, menghargai kelebihan orang lain, menyadari kelemahan diri, menghargai talenta yang Tuhan berikan, dan yang terakhir, bersedia menolong orang lain dengan tulus. Ya, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Adakah yang ingin bertanya mengenai materi kita? Silakan. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, Ibu kasih tugas untuk dikerjakan. Tugasnya yaitu tuliskan 5 contoh sikap rendah hati dalam kehidupan kalian sehari-hari sebagai pelajar. Jadi, kalian tuliskan 5 contoh sikap rendah hati dalam kehidupan kalian sebagai pelajar. Nah, tugasnya itu dikumpul minggu depan ya. Ya. Baik, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Minggu depan kita masih akan masuk dalam materi yang sama, materi tentang kerendahan hati. Kita akan melihat minggu depan bagaimana sikap rendah hati yang benar berdasarkan teks Alkitab. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Tolong satu orang pimpin kita dalam doa. Ya, silakan. Ya, amin. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.